Wahyu pasal 5 ayat 1-14. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya." Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi." Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa, katanya dengan suara nyaring, "Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian." Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, "Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya." Dan keempat makhluk itu berkata, "Amin." Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, pemberitaan firman saat ini lanjutan dari yang minggu lalu ya, di mana waktu minggu lalu kita melihat pembacaan firman Tuhan. Rasul Yohanes diajak Tuhan Yesus untuk naik ke surga, dan di surga itu inilah apa yang dialami oleh Rasul Yohanes. Pada waktu dia sampai di surga itu, dia ada melihat ada satu tahta, dan di atas tahta itu ada Allah Bapa, ya, Allah Bapa yang sedang duduk. Bukan Allah Anak ya, Allah Bapa. Kemudian ada melihat 4 makhluk, itu adalah kerubim ya. Kerubim itu malaikat-malaikat yang penjaga tahta. Terus ada 24 tua-tua. 24 tua-tua ini mewakili umat perjanjian lama dan umat perjanjian baru ya. 12 suku Israel dan 12 rasul-rasul hasil penginjilannya. Dan ini lanjutannya, Rasul Yohanes melihat Allah Bapa duduk di tahta dan sedang memegang gulungan kitab.
ya. Kalau dulu-dulu buku atau kitab itu bukan seperti yang kita lihat sekarang ya, seperti Alkitab ini. Kalau di zaman Rasul Yohanes, kitab itu berupa satu gulungan, ya, gulungan atau disebut perkamen, yang kitab yang dipegang oleh Allah Bapa di surga itu di atas tahta, ada 7 meterai. Maksudnya kitab itu isinya hanya Tuhan yang tahu. Dan karena dimeterai sebanyak 7 meterai, berarti meterainya harus dibuka dulu baru bisa tahu apa tulisan yang tertulis dalam kitab itu. Tulisannya ada tertulis di bagian dalam kitab, ada di luar kitab. Nah, disinilah yang membuat Rasul Yohanes menangis. Karena ternyata si malaikat itu berkata, dia melihat lagi seorang malaikat yang gagah ya. Nah, itu kalau Opa selidiki ternyata malaikat itu bernama Uriel ya, Uriel. Si malaikat berkata, tidak ada seorang pun yang bisa membuka gulungan kitab itu. Nah, itu yang membuat Rasul Yohanes menangis. Sebab gulungan kitab itu adalah sebagai satu simbolisasi bahwa kitab itu adalah kitab tentang rahasia-rahasia rencana Tuhan ke depan. Jadi kalau kitab itu tidak dibuka, kita tidak tahu sekarang. Rasul Yohanes tidak tulis di kitab Wahyu apa yang akan mau terjadi kemudian. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kitab ini perlu dibuka. Tapi menurut malaikat tidak ada yang bisa membuka itu. Itulah sebabnya Rasul Yohanes menangis. Tetapi dari 24 tua-tua itu ada yang berkata, janganlah menangis. Karena yang layak membuka kitab itu dengan meterai-meterainya adalah singa dari Yehuda. Dan kita tahu singa dari Yehuda itu adalah Tuhan Yesus ya. Dan kemudian Rasul Yohanes tidak menangis lagi, dia melihat bahwa di tengah-tengah tahta itu, jadi ada tahta melingkar, ya sebanyak 24 tahta, di tengah-tengah tahta itu ada seekor anak domba. Nah, jadi berarti di ayat dari kitab Wahyu pasal 5, di ayat 6 dan 7, disitulah Tritunggal. Ada Allah Bapa duduk di tahta, ada anak domba dengan 7 roh bermata 7, itulah ketujuh roh Allah. 7 roh Allah itu Roh Kudus. Jadi ada anak domba, ada Allah Bapa, ada Roh Kudus. Tritunggal kan. Jadi banyak orang Kristen pun sulit mengerti Tritunggal. Inilah contoh Tritunggal terjadi di surga yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Dan disinilah penglihatan orang bisa berbeda. Kalau tua-tua, 24 tua-tua melihat Tuhan Yesus seperti seekor singa Yehuda. Tetapi di mata Yohanes itu anak domba. Padahal sama ya Tuhan Yesus. Nah, ini memang supernatural ya. Kalau yang dilihat oleh tua-tua itu adalah singa. Ya, singa dari Yehuda. Tapi yang dilihat oleh Rasul Yohanes seekor anak domba. Beda kan? Padahal sama, itu Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bisa dilihat dua macam. Nah, itulah banyak orang Kristen banyak melihat Tuhan Yesus berbeda-beda ya. Tetapi kalau kita mau mengenal Tuhan Yesus, apa yang tertulis di Alkitab? Ya. Kita lanjut lagi. Kemudian para tua-tua dan para makhluk itu, keempat makhluk dan semua yang ada di sorga memuji Tuhan, Engkaulah anak domba yang layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena apa? Karena Engkau anak domba sudah menebus semua manusia dan sudah menjadikan kerajaan dan imam-imam. Makanya kita ini orang percaya disebut
imamat yang rajani. Artinya kita ini orang percaya sebagai imam dan juga sebagai raja-raja ya. Jadi sebenarnya orang Kristen atau orang Katolik, pokoknya orang percaya Tuhan Yesus itu hebat ya. Disebut di sini sebagai raja-raja. Maksudnya akan memerintah bumi nanti ya, ketika di kerajaan 1000 tahun. Dan kita sebagai imam berarti kita sebagai perantara untuk melayani sesama dan mendoakan sesama. Jadi ini pesan juga buat semua teman-teman Warlot ya. Kita adalah imamat yang rajani. Kemudian kita lihat kenapa Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah yang layak membuka kitab gulungan itu. Karena Tuhan Yesus sudah membeli, sudah menebus umat manusia dengan darahnya yang kudus sebagai anak domba Allah di atas kayu salib di bukit Kalvari. Makanya Tuhan Yesus selain dia sebagai singa dari Yehuda yang menyatakan dia berkuasa ya, kuat, tetapi dia juga sebagai anak domba, sebagai Tuhan dan penebus dosa. Jadi Bapak Ibu, kita sudah dibeli oleh Tuhan Yesus dengan darahnya yang mahal ya. Kita sudah ditebus. Jadi kita bukan lagi milik iblis. Sebab tadinya kalau sejarahnya ya, kalau kita kembali ke zaman Adam dan Hawa, karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, jadi kita di bawah cengkraman iblis, di bawah kuasa iblis, dan juga bumi ini di bawah kuasa iblis. Nah, maka sebenarnya gulungan kitab itu juga adalah kalau di zaman sekarang seperti sertifikat kepemilikan. Jadi gulungan kitab yang bermeterai itu adalah seperti surat penebusan untuk bumi yang sudah jatuh dalam dosa dan untuk semua manusia termasuk kita. Dan yang berhak buka itu Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Makanya para makhluk di surga, para malaikat, para tua-tua dan semua orang yang telah masuk surga pada waktu itu menyanyikan puji-pujian, karena Engkaulah layak yang menerima kuasa untuk membuka meterai-meterai dan gulungan kitab. Kemudian di akhir pembacaan kita, semua makhluk di sorga memuji dan memuliakan Tuhan dengan nyanyian, bagi Dia anak domba Allah ya, yang layak menerima puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa maknanya pembacaan firman Tuhan saat ini? Yang pertama, kita harus bersyukur bahwa kita tidak lagi di bawah cengkraman iblis. Kita tidak lagi di bawah cengkraman perbudakan dosa. Karena kita sudah ditebus oleh anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang pertama. Kita tidak lagi dijajah oleh dosa dan iblis. Kita sudah bebas karena Tuhan Yesus. Yang kedua, sebagai ungkapan syukur kita karena sudah menerima keselamatan hidup yang kekal, dan ketika kami nanti meninggalkan dunia ini akan masuk ke dalam sorga, tinggal bersama Bapa, Putra dan Roh Kudus di surga. Untuk ungkapan syukur itu, marilah kita setia bersaksi tentang kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang kita alami, dan juga sekaligus melayani Tuhan melalui sesama kita yang sedang menderita. Mungkin saat ini ada dalam keadaan sakit karena COVID-19, karena Omikron, karena cacar monyet, hepatitis akut, dan banyak penyakit ya. Mari kita Warlot laksanakan tugas penyembuhan ini dan juga pergi mengusir setan-setan, karena Warlot banyak dikaruniakan oleh Roh Kudus
kuasa supernatural ya. Dan marilah kita jalankan amanat agung memberitakan Injil Kristus supaya ketika Tuhan Yesus datang kedua kali banyak jiwa-jiwa yang sudah diselamatkan dan semua lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi marilah Warlot, teman-teman Warlot dan keluarga, kita tetap semangat dengan roh yang bernyala-nyala melayani Tuhan. Sampai saat Tuhan Yesus datang kembali, kita terus berjaga-jaga dan berdoa. Demikianlah makna dari pembacaan firman Tuhan hari ini. Nanti Oma Palar yang akan menyempurnakan. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari dan tim Warlot. Ada yang saat ini mengikuti kebaktian kita pada hari ini. Saya melanjutkan dengan apa yang Opa katakan tadi. Hanya sedikit tambahan. Kita bertemu lagi di tanggal 20 November 2022. Yang kita baca hari ini adalah Wahyu pasal 5. Itu berhubungan terus sampai Wahyu terakhir. Wahyu yang selesai jemaat sekarang masuk pada masa Tuhan membuka sesuatu yang terjadi di kerajaan surga. Ya, saat ini kita berbicara, yang lalu kita berbicara bagaimana penyembahan di surga. Dan yang hari ini kita membaca ada kitab meterai dan anak domba. Sebenarnya semua yang kita baca yang kedua ini adalah rahasia menurut orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ada juga yang sudah mengenal tetapi belum punya pengetahuan. Ya, Tuhan membuka semua wawasan Tuhan Yesus, dunia ini dan surga. Tidak ada yang menjadi rahasia bagi anak-anak Tuhan. Dan hari ini kita membaca bagaimana Tuhan Yesus yang kita tahu sudah pernah turun ke bumi dan naik ke surga. Bagaimana Tuhan Yesus begitu sangat Bapanya menghormati dia, ya, Bapanya memberikan suatu kuasa yang besar yang sudah dia jalankan di bumi, dan itu sekarang Tuhan Yesus mau menyatakan apa yang sudah dibuat di bumi. Penghargaan itu tetap berlaku bagi anaknya, yaitu Tuhan Yesus yang kita kenal. Dia sudah mengorbankan dirinya dan dia juga yang berhak waktu di surga melakukan semua apa yang dia sudah lakukan di bumi. Dan bagi anak-anaknya, bagi ciptaannya, dia berhak melanjutkan itu semua di surga. Jadi pembacaan kita di sini saya tidak ulangi karena Opa sendiri sudah menyatakan itu di dalam penjelasan yang pertama tadi. Yang saya mau katakan bagi kita yang membaca ini, generasi kita khususnya generasi akhir zaman, bagaimana kita membaca itu, kita menghayatinya. Di surga itu tadi Opa sudah katakan, yang kemarin juga ada wakil-wakil dari hasil tulisan Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kita sudah diwakili. Jadi kita waktu kita ke surga, memang kalau kita, bagi yang percaya Tuhan masuk ke surga, di situ juga ada aturan. Tetapi yang berkuasa melakukan ini semua mengenai kehidupan kita di surga, yang tadinya di bumi dan di surga, semua Tuhan Yesus. Saya tidak ulangi, di situ dia dikatakan anak domba, ya, dan seterusnya.
Cuma saya mau katakan, kita sebagai manusia akhir zaman, kita membaca ini, kita renungkan hidup kita, ya. Apakah apa yang kita renungkan itu bersama Tuhan dalam karya Roh Kudus? Saya tidak ulangi lagi bagaimana karyanya, kita semua sudah tahu bahwa karyanya itu membuat kita mengenal. Kalau kita memang mengerti, kita pakai dia untuk mengenal karya Tuhan yang Tuhan buka hari ini, bagaimana Tuhan Yesus tetap berkarya untuk kita, demi kita. Ya, hidup kita tidak belum yang kita baca itu Tuhan menyatakan hidupmu, kita mengerti hidupmu tidak berakhir di surga habis itu selesai. Ada banyak hal yang Tuhan perkenalkan satu demi satu. Sesudah ini ada pasal 6 bagaimana Tuhan membuka seterusnya. Yang tadinya ada gulungan, apa isi gulungan, kita belum baca itu. Tetapi gulungan itu Tuhan mau perkenalkan kepada kita. Tidak ada satupun di bumi, di surga, bahkan di surga yang tidak bisa membuka gulungan itu kecuali anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus yang kita kenal, Raja penyelamat dunia, ya. Raja yang perlu kita hormati karena dia yang membuang semua kehidupan kita yang tidak berkenan di Tuhan dengan cara-cara yang saya tidak ulangi lagi. Jadi bagaimana Bapa menghormati Tuhan Yesus, kita pun demikian, ya. Dia sudah ditaruh di atas pundaknya. Dia lanjutkan apa karyanya yang Tuhan sudah berikan, utus dia ke bumi. Dia lanjutkan ke surga. Dia di surga pun dia berhak. Bapaknya bilang yang berhak untuk membuka gulungan itu yaitu Tuhan Yesus, yang di situ dibilang tadi anak domba. Begitu hebatnya Tuhan. Kita kalau membaca itu, ya, kita harus hayati benar-benar kehidupan kita. Yang bisa menentukan adalah rambu yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Hukumnya, ya, terlebih hukum kasih, itu kita laksanakan di bumi dengan karya Roh Kudus. Dan sampai di surga pernyataan malam ini dia sangat menentukan kehidupan selanjutnya di surga. Mari kita, apa yang dia katakan, dia rindukan, dia mau bersama-sama dengan kita sampai di surga pun dia berhak membawa segala apa yang kita sudah buat. Dia yang menentukan. Jadi tidak ada di bumi stop setelah naik ke surga habis. Tidak ada. Semua berlanjut sampai nanti kedatangannya akhir dunia. Tetap Tuhan Yesus yang menjadi tolok ukur kita. Yang kita harus taat untuk pembacaan ini hari ini. Tuhan mengatakan gambaran kehidupan kita di surga yang akan dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri. Karyanya berlanjut dengan tuntunan yang Bapa berikan, yang tetap ada Tritunggal, Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Mari kita hayati pembacaan hari ini. Betapa indahnya kehidupan kita. Tuhan tetap melindungi kita, Tuhan menjaga kita, dan setelah sampai di surga pun kita mendapat hal yang luar biasa. Hidup bersama Tuhan, ada hal-hal yang kita tidak terpikirkan, dan sekarang Tuhan buka di dalam pasal hari ini bahwa hidup kita di dalam tuntunannya, di dalam menikmati kasih setianya bersama-sama dengan Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Hanya itu saja, dan meterai itu yang berikutnya akan dibuka apa isi meterainya. Yang di sini saya ulang lagi,
Yang di sini pembacaan hari ini hanya Tuhan Yesus yang berhak menentukan kehidupan kita. Sampai segala apa yang di surga pun Tuhan yang memberikan kuasa bagi Tuhan Yesus yang digelar anak domba yang sudah dikorbankan demi kehidupan anak-anak ciptaannya, terutama anak-anak yang mau mempercayai Dia, yaitu dikatakan anak-anak Tuhan. Hanya itu, kiranya Roh Kudus, Bapak Ibu di rumah, saudara-saudari tim Warlot akan memberikan penjelasan lebih jauh. Setelah ini bersyukurlah kepada Tuhan, masuk katakan terima kasih Tuhan bahwa Tuhan membuka rahasia bagi yang mau mencari Dia. Ya, kita ini semua adalah anak-anaknya yang menjadi biji matanya. Tuhan tidak memilih kasih, siapa yang mau datang Dia akan menyatakan rahasianya. Tuhan Yesus memberkati, sampai kita bertemu di minggu depan tanggal 27. Sampai bertemu lagi, Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin.